membesarkan koperasi di situ, gitu. Karena mereka sudah sadar bahwa yang saya kelola adalah perusahaan, bukan paguyuban. Itu. Saya yakin dengan kamu. Oke. Nah, kata kunci untuk unit kompetensi ini adalah kita sampai jam 11 nanti pindah materi baru. Ya sudah sedikit lagi. Prinsip perkoperasian dan penjelasannya dan harus paham. Pengurus harus paham prinsip koperasi. Mengukur kinerja harus paham. Kepatuhan hukum publik, hukum privat harus paham. Perangkat organisasi koperasi harus paham. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman harus paham. Menyusun persus harus ngerti peraturan khusus. Ya, nanti kalau ada grup saya kasih contoh-contoh persus. Ya, kalau sudah ada grup. Baik. Ya, jati diri. Tadi antara PT dengan koperasi itu hampir sama dari aspek usaha, tapi dari aspek organisasinya berbeda. PT adalah kumpulan modal, koperasi kumpulan orang. Ya, PT itu hanya mementingkan keuntungan, koperasi mementingkan pelayanan kepada anggota. Jangan boleh percaya, boleh tidak, nggak percaya tak tunjukkan di HP saya. Saya juga dulu mengurus koperasi, saya dulu pernah manajer koperasi. Saya sekarang anggota saja di 3 koperasi. Salah satu koperasi yang saya miliki adalah, dan itu milik saya karena saya membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Saya bisa pinjam itu sampai 250 juta. 250 juta. Duit jenengan tak silih sekali entek. Iya kan? Iya. Bisa jadi kurang ya. Tapi saya pinjam 250 juta. Bunganya piro? Tidak tebak ya. Pinjam 250 juta itu bunganya berapa? 50 juta. Ayo tebak. Berapa persen? Tebak aja. Berapa? 15 per tahun. 1,5 maksudnya. 1,5 tebak. 1,5 yang ingin tebak lagi. Dan saya memilih pinjam di situ tidak tebak. Awalnya saya pinjam tebak tapi tidak teko-teko. Begitu saya tidak guna. Lah, aku mau koperasi, seperti koperasi malah iso memberikan pinjaman 250 juta yang saya butuhkan. Berapa Pak tebak? 1%? Ada lagi? Masih ada yang salah? Masih belum tepat? 2%. Berapa? 2%. Setengah persen? Ya. 2. Saya dikasih bunga 0,9%. Apa? KPRI. Kur, kayak kur, betul. Kenapa kok bisa? Karena jati diri. Dia tidak ingin, tidak hanya mencari keuntungan. Nanti saya jelaskan dan saya tunjukkan di aplikasi saya. Ya kan? Karena koperasi saya sudah ada aplikasinya, sudah online. Saya bisa ngecek simpanan saya, utang saya, dan sebagainya. Mengajukan pinjaman kalau pengelolaan di Bojo, ayo saya tahu. Ayo yang. Ya, ayo nyilih duit. Bingung gue. Boleh nyilih duit koperasi aja. Kan gitu. Nanti saya tunjukkan. Ya. Baik, jati diri itu apa yang membedakan dengan PT? 1. Definisi. 2. Value, nilai-nilai. Dan 3. Prinsip operasi. Apa jati dirinya? Apa definisi? Tadi sudah. Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi mengandalkan kegiatan budaya prinsip operasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Oke, itu definisi. 2. Nilai-nilai. Menolong diri sendiri, nggak usah ketergantungan dengan orang lain. Demokratis, musyawarah mufakat. Ada persamaan, kami sama semua. Lho nek ana sing sugih, ana sing melarat, ya padha. Sing sugih ya butuh duit. Sing gak sugih ya iso nyimpan. Mesti ada yang protes. Lho Pak, gak duit kok nyimpan.
Tempat saya itu orangnya hanya minjam kok. Betul? Kenapa kok nggak ada yang minta? Karena jenengan tidak tahu apa yang aku mau. Ngerti maksudnya? Jenengan itu nggak ngerti apa yang dimaui orang yang ekonominya lemah. Dikira orang ekonomi lemah itu hanya bisa pinjam, boten. Karena punya pengen uang, tapi nggak ada duit akhirnya pinjam. Salah satunya ya nyimpan. Kenapa mereka nggak nyimpan? Karena kooperasinya miskin. Loh, kok iso? Bingung kan? Miskin apa? Miskin ide, miskin produk simpanan. Dengan simpanannya apa? Sukarela, ya kan? Produk yang bukan modal ya, modal kan cuma bukan wajib. Produk simpanan kan simpanan sukarela. Bila mana suka dan rela, mana suka, bila mana suka. Itulah. Harusnya bagaimana? Pengeluaran yang bisa direncanakan di kemudian hari jadikanlah produk simpanan. Jangan percaya orang pemulung bisa munggah haji. Ada kan beritanya? Kenapa kok bisa pemulung mempunyai duit? Karena dia bertahun-tahun menyimpan sedikit demi sedikit demi mencapai cita-citanya. Ono tukang becak di Malang itu saya sering kumpul, ada tukang gawe kunci, ada tukang becak, ada tukang kuli karena dekat pasar. Dulu waktu saya jadi pengurus koperasi itu, kopi, rokok itu mesti pengaruh itu pojokan itu daerah Candi Kalasan di Malang. Tukang becak orang Lumajang, dia bangganya minta ampun, ya kan? Karena bisa nyekolahkan anaknya kuliah di IKIP Malang, waktu itu masih Universitas Negeri Malang. Dia bangga. Kenapa? Karena dia nongkrongnya di koperasi, di ngarepe koperasi cedak pasar bimbing. Kemudian di koperasi itu ada produk yang namanya simpanan pendidikan. Sejak anaknya SD, dia sudah nabung di koperasi, namanya simpanan pendidikan. Pada saat anaknya lulus SMA, dia ambil itu simpanan untuk membayar biaya pendidikannya, kuliahnya anaknya. Tukang becak. Dan dia bangga kalau cerita itu dengan berlinang apa, berkaca-kaca itu karena bangganya bahwa saya bisa menyekolahkan anak saya karena saya nyimpen duit di koperasi. Pengen nyunatnya anaknya gede-gede nyimpen di koperasi karena koperasi ada simpanan sunatan. Pengen nyembelih hewan korban teko di koperasi karena koperasi mempunyai simpanan itu korban. Ono sing 10 bulan, ono sing 22 bulan, ono sing 34 bulan yang mampu dibayar 34 bulan ya. Sudah nawa itu niat ya. Saya niat nawa itu ingin menyembelih hewan korban karena Allah Ta'ala 3 tahun lagi. Bismillah. Udah. Kan itu. Kenapa bisa? Karena di koperasi banyak produk-produk simpanan. Bukan hanya simpanan sukarela. Pengen renovasi rumah, pengen wedding, pengen nyekolah ke anaknya, pengen ngawin ke anaknya, pengen rekreasi di Singapura. Buya Pokban itu mengadakan program rekreasi ke Malaysia. Bayarnya berapa? 10 juta, insya Allah cukup. Kapan udah 3 tahun meneh? Setiap bulan nabung, 3 tahun meneh udah di Malaysia. Ya bisa. Gitu loh. Nah, orang-orang yang nggak bisa nyimpan karena dia nggak bisa merencanakan hidupnya, nggak bisa merencanakan keuangannya, maka narapnya pelaki anaknya kan jadi duit, yang pelaki anaknya kan jadi duit, tapi harus sekolah, utang, pengen rekreasi di Bali, anaknya udah rekreasi, lulus SMA, rekreasi, gak duit-duit, wis play, nggak usah ikut rekreasi, ngambek, nangis. Akhirnya tetap muda, duitnya seperti utang. Kan begitu? Ya kan? Nah, itu untuk pinjaman konsumtif. Punya pinjaman konsumtif macam-macam, pinjaman produktif ada. Itulah. Jadi koperasi itu kaya akan produk-produk baik simpanan maupun pembiayaan. Itu baru mereka itu mau datang ke koperasi, mau jadi anggota koperasi.
cuma pinjam pinjamnya isinya cuma bisa 500.000, 1 juta. Nek wis 20 juta wis ora ono duite. Itu yang dilakukan. Itulah yang harus dikeluar. Ya. Terus, Pak kok bisa kecil? Nanti saya jelaskan. Kok bunganya bisa kecil gitu ya? Nanti saya jelaskan. Oke, yang ketiga, prinsip koperasi. Jadi harus paham prinsip koperasi. Koperasi itu secara terbuka. Kesalahan banyak koperasi milih-milih anggota. Pak, kita anggota kita pilih yang bagus-bagus. Oke. Masalah menjadi anggota itu masalah kelembagaan. Logikanya, mereka selama bisa membayar simpanan pokok dan membayar simpanan wajib, jadi bukan anggota. Pak, dan aku jadi nilai harus gak bisa bayar. Masalah nilai urusan itu. Ya, menjadi anggota dengan nilai beda nggak? Beda. Selama dengan mempunyai namanya peraturan khusus, mempunyai SOP tentang pemberian pinjaman, apakah semua anggota bisa meminjam? Bisa? Bisa kalau memenuhi syarat. Berarti kan tidak harus bisa. Kan gitu. Gitu loh ya. Apa? Ada 5C. Karakter, kolateral, capital, condition of economic, kemudian apa lagi? Karakter, capacity ya. Karakter, capacity nanti saya jelaskan. Karakter, capacity, kolateral, capital, condition of economic nanti saya jelaskan. Anggota yang tidak memenuhi 5C, yo ojo dikei. Iya kan? Konyol kita itu. Tapi apakah semua warga bisa menjadi anggota koperasi? Iya, bisa. Masalah pinjam cukup disik. Gitu. Ini penting. Kalau kita mempunyai SOP. Dan nanti kalau SOP, SOP-nya ketua pengurus, apa jadi ketua pengurus? Nek seneng KI, nek gak seneng ora KI. Bumi-bumi nangis-nangis, anak kula benjing sekolah Pak. Padahal ketua pengurus ngerti Bu ini utang sih. Wangel bulet mergo wis digawani napa niku sate, nangis-nangis mesakno to Pak. Roti mesakno. Ya wis tak kiai, tapi bayar lho nggih janji lho nggih. Nggih janji ora kira bayar. Ngono lho ya. Karena nggak punya SOP. Saya pengalaman masih family lah. Datang, aku itu sini orang duwe, niki omong mesakno, ben iku ngene kudu bayar ini bla bla bla. Saya tahu karakternya dia. Ya wis teko ae to Mbak, nek koperasi. Itu persyaratannya semuanya dipenuhi, ya toh? Karena saya yakin dia nggak bisa memenuhi, kan itu. Begitu ditanya bla 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 bla, meskipun saya yang memutuskan, tapi saya iki wong ira bulet. Masuk dulu, saya merekomendasikan tidak diberi pinjaman. Terus apa Pak caranya nolak Pak? Ya tolak hasil analisismu, tolak persyaratannya. Nek gak memenuhi, jangan dikasih pinjaman. Selesai. Jadi saya jujur aja ngeles itu berlindung di balik SOP peraturan. Teman juga gitu. Nek awakmu gak kasih aku, ya penuh persyaratan. Nek gak iso menuhi awakmu dengan bunuh aku. Iku sing tanggung jawab aku, sing kena aku, kan bener ya kan? Selama itu memenuhi, ayo tak bantu, tapi sampean juga bantu saya memenuhi persyaratan. Nek dhewe gak iso bantu awake dhewe, ya ngapain saya akan membantu mereka? Udah gitu aja. Ya resikonya apa? Diseneni, ya dia apa namanya? Marah dan sebagainya. Ya sudah. Nek gak pengen gelem ngono iku, ya aja disili karo koperasi, duwite jenengan sing jenengan silihno gelem. Ya wis jenengane ra gelem diparani ning koperasi, padha karo dilontrokno.
jungkel nih udah gitu aja. Pak kasihan ya Pak, tapi aku ngerti ini aku juga ikut kayak orang Pak, kasihan. Padahal dia ngerti, nek dia nanti akan bayar. Betul. Ditolak di koperasi taksi duit dewi, nek pengen ayo tak antang. Apa tak paniti, ya kan? Oke, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, one man, one vote, musyawarah untuk mufakat. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan misalnya jasa usaha masing-masing anggota. Siapa yang mempunyai jasa lebih besar bertransaksi, dia dapat SHU yang lebih besar. Siapa orang yang menyetor modal yang gede, dia akan mendapatkan SHU juga gede. Berkeadilan. Kemudian pemberian barang jasa terbatas pada modal, ini simpanan, jasa simpanan. Kemudian kemandirian, koperasi harus mandiri, permodalannya harus mandiri, dikelola mandiri, belajar dan sebagainya. Kemudian supaya besar, koperasi harus ada pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Salah satu kesuksesan koperasi adalah anggotanya pinter, anggotanya ngerti bisnisnya koperasi, anggotanya ngerti resikonya koperasi. Di tempat saya ini, anggotanya itu seluruh Indonesia. Saya hanya lewat HP, lewat mobile. Ketemu kadang-kadang belum tentu 2-3 tahun sekali ketemu. Tapi pendidikan koperasi jalan. Di HP itu muncul kadang-kadang artikel, kadang-kadang leaflet hanya bicara koperasi adalah milik anggota. Ayo bersama-sama membesarkan perusahaan milik kita bersama. Itu pendidikan sudah. Ini pendidikan. Koperasi ini, koperasi itu. Nah, nek ngumpulke gak duwe duit, ono konsumsi, ono macam-macam, jenengan gampang. Gawe flyer, gawe tulisan, gawe status terkait dengan pendidikan perkoperasian. Gawe statusnya pengurus, pengawas dan sebagian anggota. Nek dikai lembaran gak